bersama saya Begicot, Padi Boro. Bulan ini adalah bulan yang penuh hingar-bingar, rayakan kemenangan dan kemerdekaan. Karena banyak job manggung saat itu. Namun semua sudah tinggal kenangan dan segera berubah untuk kebahagiaan karena hasil perjuangan. Kembali pulang dari rantauan, segera temui kekasih pujaan, semoga cepat pencairan pendanaan. Agar tercapai tujuan untuk kemasyarakatan dan tercapai kesejahteraan, jadi mohon kesabaran. Kemarin orang nanya, kok namanya Borok? Ya, saya yakin dia akan berpikir bahwa aku adalah bagian dari angin yang bertiup dari Sumatera hingga Australia, yang jadikan dua musim, musim tanam dan musim panen. Ya, saya berharap panen akan dimulai bulan ini. Yang penting, yang paling penting adalah memanen kekasih sayang dari kamu yang tak pernah lekang oleh waktu. Dan malam ini, Pak Ade punya cita-cita yang harus aku ceritakan. Biar jadi cerita, biar jadi gibah bersyariah. Ya hanya cerita saja, ya cerita semata. Pak Ade ini punya mimpi yang sangat besar, ya sebesar cintaku kepada kamu, ya kira-kira begitu. Pak Ade ingin memperjuangkan kesejahteraan keluarga, teman-teman dan masyarakat dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah mensejahterakan kamu agar tetap bahagia. Dan itu cukup minimalis, bukan? Namun masalahnya kesejahteraan diri saya sendiri saja masih dalam tahap perjuangan. Pak Ade memang orangnya punya banyak mimpi ya. Banyak sekali. Kalau mimpi saya kumpulkan mungkin sudah bisa jadi proposal pembangunan negara. Tapi masalahnya mimpi saya itu kadang terlalu besar, sehingga kapasitas memori jadi membludak ya. Saya pernah berpikir suatu hari nanti saya akan membantu keluarga, membantu kamu, membantu teman-teman, membantu siapapun yang nggak mampu ya. Siapapun bagaimanapun situasinya gitu ya, yang membutuhkan bantuan. Suatu hari nanti juga aku pengen membantu temanku yang saat itu ketika aku pengen ngutang tetapi ternyata nggak punya uang ya. Suatu hari nanti juga akan membantu masyarakat dan seterusnya ya. Dan tapi pagi harinya ketika aku bangun, aku ingat sesuatu. Lalu saldo rekening saya siapa yang membantu? Pak D ini sebenarnya bukan orang yang egois, justru terlalu banyak memikirkan orang lain. Ya, bagaimana caranya keluarga saya sejahtera, keluarga kamu sejahtera, keluarga teman-teman menjadi sukses. Bagaimana caranya masyarakat bisa hidup lebih baik, tapi kemudian saya berpikir lagi, bagaimana caranya saya beli nasi dulu. Karena perjuangan sosial itu penting banget ya, tapi perut kosong juga punya aspirasi dong. Kalau saya ini, kalau punya impian bukan hanya cuma satu ya, saya punya impian A, punya impian B, punya impian C, dan seterusnya. Sampai akhirnya saya menjadi sadar ya, yang berhasil saya wujudkan ternyata impian untuk punya mimpi. Ya, Pak Ade sering membayangkan masa depan ya, tentang masa depan, to the future.
Pak D membayangkan keluarga saya itu bisa hidup sejahtera ya. Kamu ikut sejahtera juga dan teman-teman juga ikut maju, masyarakat juga sangat maju ya, saling bantu, hidup rukun, bergotong royong. Wow. Amazing, indah sekali ya. Lalu saya membuka mata, ternyata saya masih di dalam kamar dan yang bergotong royong ternyata nyamuk saya. Saya tepuk nyamuknya, ya nyamuknya kabur, ya. Kayak gitu. Pandai banget dia mengelak ya. Saya tepuk lagi, ya saya sendiri yang sakit. Dan aku pikir itulah kehidupan ya. Kadang kita berjuang untuk mensejahterakan orang lain, tapi yang paling sejahtera adalah tetap nyamuk. Saya juga sering dianggap terlalu banyak berangan-angan. Dan wajar saja orang bilang, Rock, kamu itu terlalu banyak mimpi dan berangan-angan. Ya memang. Karena kalau mimpi saya itu kecil, nanti kalau gagal malunya juga kecil kan. Tapi kalau mimpi saya besar, kalau gagal tentu saja saya akan bilang ini bukan gagal, ini cuma masih dalam proses. Itulah kehebatan orang yang punya impian. Ya, kalau berhasil, ini hasil perjuangan. Kalau belum berhasil, ini proses. Dan kalau tidak berhasil sama sekali, ini pengalaman. Kalau ditanya kapan berhasil, insya Allah. Ya, kata insya Allah itu luar biasa. Bisa berarti besok, bulan depan, tahun depan, atau saya sendiri juga belum tahu. Tapi Pak D Borok percaya mimpi itu sangatlah penting ya, karena tanpa mimpi kita hanya menjalani hidup. Dengan mimpi kita punya tujuan. Walaupun kadang tujuannya jauh sekali. Saking jauhnya mungkin Google Map akan bilang rute tidak ditemukan. Saya tetap yakin bahwa Pak D Borok ingin keluarga semuanya bisa sejahtera. Pak D Borok ingin teman-teman saya ikut bahagia. Saya juga ingin masyarakat bisa saling membantu, bergotong royong. Saya juga ingin tidak hanya tentang yang kuat itu yang menang, yang punya duit itu yang sejahtera, dan seterusnya. Tapi juga yang kuat membantu yang sedang lemah. Jika semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri, ya sudah, dunia ini akan seperti grup WhatsApp keluarga. Semua orang ingin bicara, namun tidak ada yang mau membaca. Jadi, kalau hari ini Pak D terlihat punya mimpi yang terlalu besar, mungkin memang benar. Pak D kadang terlalu banyak berangan-angan, tapi Pak D pikir, kalau kita tidak berani bermimpi, kita tidak akan pernah tahu seberapa jauh kita bisa melangkah. Dan kalau mimpi itu terlalu besar, setidaknya kita punya alasan untuk terus berjalan. Walaupun jalannya pelan, walaupun kadang tersandung, walaupun kadang masuk kubangan, walaupun kadang salah arah, walaupun kadang sudah jalan jauh, ternyata dari tadi muter-muter di tempat yang sama. Dan itulah saya. Namun Pak D Borok tetap punya mimpi besar. Bukan sekedar harapan, tetapi ayo kita wujudkan kenyataan. Mimpi untuk keluarga, mimpi untuk teman, mimpi untuk masyarakat. Dan kalau ada yang bilang, Rock, kamu itu terlalu banyak mimpi. Ya, betul. Tapi setidaknya saya tidak pernah bermimpi untuk hidup sendirian. Ya, mimpi boleh setinggi langit, tapi kalau jatuh jangan lupa bangun lagi. Dan kalau belum bisa mensejahterakan masyarakat, minimal jangan menyusahkan masyarakat. Ya, kemarin saya cerita punya mimpi besar.
Saya ingin memperjuangkan kesejahteraan keluarga, teman, dan masyarakat. Namun setelah saya pikir-pikir, saya ini sebenarnya orangnya egois. Tapi egois saya agak aneh. Orang egois biasanya kan saya harus kaya, saya harus sukses, dan seterusnya. Tetapi bedanya, Pak Ade, saya ingin kaya supaya bisa membantu orang lain. Tapi untuk menjadi kaya, tentu saja saya masih menunggu ada orang yang membantu saya dulu. Ini bukan malas, ini namanya strategi menunggu momentum. Saya pernah punya impian, impian. Kalau nanti saya punya banyak uang, saya akan membantu keluarga, teman, dan semuanya. Kalau saya nanti punya usaha besar, saya juga akan membantu teman-teman pengangguran. Kalau nanti saya punya perusahaan yang besar lagi, lebih besar dari yang sebelumnya, tentu saja saya akan membantu masyarakat. Namun kenyataannya saya baru punya ide, banyak sekali ide. Ide itu kalau dijual mungkin saya sudah kaya, benar-benar kaya. Dan masalahnya yang mau beli ide saya itu belum ketemu. Itu masalahnya. Jadi Pak D mulai membumi ya, mulai berpikir. Kalau Pak D tidak punya uang, bagaimana Pak D bisa mensejahterakan semua orang? Lalu saya mendapat pencerahan, mungkin dengan membuat koperasi. Ya, koperasi itu hebat dan itu pilihan usaha yang paling tepat. Kalau Pak D punya uang sendiri, mungkin Pak D hanya bisa membantu satu orang saja. Tapi kalau uang dikumpulkan bersama, bisa membantu banyak orang dong. Ya, Pak Ade langsung bersemangat dalam hal ini. Ini cocok banget ya untuk program masa depan. Lalu saya berpikir juga, kalau koperasi ini berhasil, saya bisa membantu keluarga, bisa membantu teman, bisa membantu masyarakat dan semuanya. Kemudian saya sadar, karena saya belum memiliki koperasi. Jadi saya mulai dari yang paling mudah. Ya, paling mudah, langkah paling mudah dalam merintis ini adalah bersama teman-teman ya. Kita kumpul-kumpul bersama teman-teman. Teman-teman kita harus bersatu. Dan mereka akan bilang, bersatu untuk apa? Untuk kesejahteraan tentu saja. Dan mereka pun akan menanyakan juga, modalnya dari mana? Saya jawab belum tahu. Mereka bertanya lagi, usahanya apa? Pengurusnya siapa? Tempatnya di mana, dan terus seterusnya di mana, bagaimana. Jawabnya klasik banget ya, belum tahu. Dan paling membuat saya berpikir adalah kata teman bahwa kamu ini sebenarnya mengajak kami rapat atau mencari jawaban. Ya, saya sedang mencari masa depan dong. Dan mereka pun pulang. Ya, itulah masalahnya orang yang punya visi. Kadang kita melihat masa depan dengan sangat jelas, tapi sayangnya orang lain melihat kita dengan bingung. Pak Ade Borok punya banyak sekali konsep ya. Ya, dari konsep ingin membuat koperasi yang modern, koperasi yang maju, koperasi yang bisa membantu anggota, bisa membantu alien, dan banyak orang yang bisa membuat sejahtera. Tapi ada satu masalah kecil, saya belum tahu cara membuat koperasi bagaimana. Tapi tidak ada apa-apa. Semua hal besar dimulai dari langkah kecil.
Perusahaan besar kebanyakan dimulai dari garasi. Bisnis besar dimulai dari meja kecil. Koperasi yang besar mungkin dimulai dari saya. Yang berkata, teman-teman, siapa yang punya uang? Itu. Ya, Pak D sangat serius. Pak D sangat percaya kalau orang-orang mau bekerja sama, hal kecil itu bisa menjadi besar. Satu orang mungkin tidak mampu, tapi kalau 10 orang bekerja sama, itu bisa menjadi kekuatan. Kalau 100 orang bisa menjadi gerakan. Kalau 1000 orang bisa menjadi perubahan. Kalau 10.000 orang bisa menjadi grup WhatsApp yang tidak pernah selesai dibaca. Tapi Pak Ade tidak takut ya, karena mimpi itu memang sering dimulai dari sesuatu yang kelihatannya tidak masuk akal. Dan dulu orang bermimpi bisa terbang, sekarang pesawat ada, bahkan pesawat telepon yang bisa terbang. Dulu orang bermimpi bisa bicara dengan orang yang sangat jauh, sekarang kita punya video call. Dulu Pak Ade bermimpi bisa mensejahterakan keluarga, teman, dan masyarakat. Dan sekarang saya masih mencari orang yang mau meminjamkan uang untuk membeli kopi. Aduh, kopinya habis ya. Malam-malam gini kopinya habis. Tapi Pak Ade tidak menyerah. Karena Pak Ade percaya mimpi besar tidak harus langsung menjadi kenyataan. Yang penting mimpi itu jangan sampai hilang. Walaupun kadang mimpi itu harus tidur dulu, bangun lagi, mimpi lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, lalu sadar juga ya akhirnya sudah siang, tapi belum makan. Jadi Pak Ade akan terus bermimpi. Mungkin suatu hari nanti Pak Ade benar-benar akan mendirikan koperasi, dan kalau koperasi itu berhasil, Pak Ade akan berkata, ini bukan keberhasilan saya, ini keberhasilan kita semua. Tapi kalau koperasinya gagal, Pak Ade akan berkata, ini juga keberhasilan kita semua. Karena kalau berhasil kita bersama, kalau gagal jangan saya sendiri dong. Oke ya. Pak Ade orang yang punya mimpi besar, ide banyak, modal belum tentu ada, tetapi tetap percaya kalau kita bersatu, kita bisa sejahtera. Dan kalau belum bisa sejahtera, minimal jangan sampai rapat koperasinya lebih mahal dari modalnya. Ya. Setelah sekian lama mimpi, akhirnya saya juga sadar bahwa mimpi saja itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Kalau mimpi bisa membuat orang sejahtera, saya sudah menjadi konglomerat sejak tidur tadi siang. Masalahnya, saya bangun. Pak Ade berpikir bahwa Pak Ade harus punya strategi. Ya, harus punya strategi untuk mensejahterakan diri sendiri, mensejahterakan kekasih, mensejahterakan keluarga, teman dekat, dan masyarakat. Pak Ade mulai dari diri sendiri dulu. Karena bagaimana saya mau mensejahterakan orang lain kalau diri saya sendiri saja belum sejahtera? Ya, bagaimana saya mau mensejahterakan orang lain kalau diri saya sendiri aja belum sejahtera? Jadi Pak Ade mulai dari diri sendiri. Pak Ade harus punya penghasilan, Pak Ade harus punya usaha, Pak Ade harus punya tabungan, ya. Pak Ade harus punya aset, Pak Ade harus punya perencanaan, dan saya tulis semua. Pak Ade buat daftar, ya. Daftar nomor 1 adalah penghasilan, nomor 2 adalah usaha, nomor 3 tabungan, nomor 4 investasi, nomor 5 kesejahteraan. Dan saya mulai melihat daftar itu dan saya berpikir satu persatu, ini nomor 1 aja belum beres, kok sudah nomor 5.
ini seperti orang yang baru belajar naik sepeda, tapi sudah memikirkan parkir di bandara. Pak De tidak menyerah. Pak De mulai belajar. Ya, Pak De belajar berpikir. Dan Pak De berpikir, bagaimana caranya uang bekerja untuk saya? Namun, Pak De sadar juga, uang saya belum cukup untuk bekerja. Jadi Pak De harus punya cara atau mencari tentang usaha. Ya. Kalau Pak De punya usaha, saya bisa mensejahterakan diri sendiri. Kalau usaha berkembang, saya bisa mensejahterakan kekasih. Kalau lebih berkembang lagi, saya bisa membantu keluarga. Dan kalau lebih besar lagi, saya bisa membantu teman. Kalau besar banget ya, saya bisa membantu masyarakat. Namun masalahnya usaha saya baru berkembang di dalam kepala. Di kepala saya, usahanya sudah punya cabang di seluruh Indonesia. Di dunia nyata, cabangnya baru di angan-angan. Pak De juga berpikir tentang kekasih. Karena kalau kita ingin hidup sejahtera, kita tidak bisa sendirian. Harus ada orang yang mendukung, harus ada orang yang mengingatkan, harus ada orang yang menyemangati. Dan yang paling penting harus ada yang mengingatkan kalau kita mulai belanja terlalu banyak. Saya bilang kepada kekasih pujaan, sayang, kita harus mengatur keuangan. Dia menjawab, betul. Dan kita harus menabung. Iya, betul, menabung. Kita harus mengurangi pengeluaran. Ya, betul, mengurangi pengeluaran. Mulai dari mana? Mulai dari kamu jangan beli gitar dulu. Itu jawaban dia. Ya, Pak De langsung sadar ya, ternyata sejahtera itu memang sulit ya. Sejahtera untuk mencari strategi sejahtera itu memang sulit karena kadang musuh terbesar kesejahteraan itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Terutama kalau melihat barang diskon. Saya tidak butuh. Saya tidak perlu, saya tidak punya uang, tetapi tatkala melihat tulisan diskon 80%, tiba-tiba otak Pak De jadi bingung. Ini bukan belanja, ini investasi. Ya, akhirnya beli juga. Padahal barangnya tidak pernah digunakan hingga sampai saat ini. Dan itu adalah koleksi kesalahan masa lalu. Jadi Pak De membuat strategi dengan berbagai tahapan ya. Mungkin tahapan pertama adalah mensejahterakan diri sendiri. Tahap kedua adalah mensejahterakan bersama kekasih dan keluarga. Ketiga, membantu teman dekat. Keempat, membantu masyarakat. Dan saya menyebutnya strategi Pak De Borok menuju kesejahteraan atau disingkat SJMKB. Kedengarannya memang seperti lembaga resmi ya. Padahal baru saya tulis di kertas. Semua organisasi besar, perusahaan besar juga pernah dimulai dari kertas, menulis di kertas. Bedanya mereka punya modal, tapi Pak De punya semangat. Ya, modal semangat. Semangat itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Tetapi Pak De baru sadar, semangat itu tidak bisa digunakan untuk membayar token listrik. Jadi Pak De belajar lagi, kesejahteraan itu bukan hanya mimpi, bukan hanya semangat, bukan hanya slogan, harus ada strategi, harus ada kerja, harus ada disiplin, dan harus ada kejujuran di sana. Dan harus ada kerjasama. Kalau hanya satu orang yang berjuang, kemampuannya terbatas. Tapi kalau banyak orang yang bekerja sama, kekuatan itu bisa menjadi besar. Pak De mulai membayangkan, saya punya usaha,
keluarga ikut menikmati, kekasih ikut mendukung, teman-teman ikut berkembang, masyarakat ikut merasakan. Saya melihat masa depan yang indah. Kemudian saya bangun dari mimpi lagi. Saya melihat dompet. Dompet saya itu terlihat melihat saya dan kita saling menatap. Lalu dompet saya berkata, "Jangan terlalu tinggi bermimpi." Tapi Pak Ade tetap percaya karena mungkin Pak Ade belum sejahtera sekarang. Pak Ade masih banyak kekurangan. Pak Ade mungkin strateginya kurang bagus dan harus diperbaiki. Tetapi Pak Ade punya satu hal, niat untuk tidak hanya hidup untuk diri sendiri. Pak Ade ingin berjuang, kadang Pak Ade juga ingin berjuang dan selalu berjuang untuk orang yang dicintai, untuk keluarga, untuk teman, dan suatu hari nanti untuk masyarakat yang lebih luas. Namun, Pak Ade juga harus belajar. Jangan terlalu cepat ingin menyelamatkan dunia. Kadang kita harus mulai dari hal-hal kecil, bantu diri sendiri dulu. Bantu keluarga, bantu orang dekat, lalu perlahan kebaikan itu akan berkembang. Karena kesejahteraan itu bukan seperti mie instan, tidak cukup direbus 3 menit, walaupun lapar 3 menit terasa seperti 3 tahun. Jadi inilah strategi Pak Ade Borok yang pertama. Mimpi harus punya arah, arah harus punya rencana, rencana harus dikerjakan, kerja harus dilakukan bersama, dan hasilnya semoga bisa dinikmati bersama. Kalau berhasil, kita bersyukur bersama. Kalau gagal, kita evaluasi bersama. Kalau uangnya habis, kita jangan saling menyalahkan. Kita duduk bersama dan berkata, siapa yang terakhir memegang uangnya? Oke, dulu hanya punya mimpi, sekarang sudah punya strategi. Tinggal satu masalah, strategi belum punya dana operasi. Tapi tidak apa-apa, karena perjalanan menuju kesejahteraan itu sangatlah panjang. Dan perjalanan panjang selalu dimulai dengan satu langkah. Kalau tidak mampu berjalan, kita naik kendaraan. Kalau tidak punya kendaraan, kita nebeng. Yang penting jangan berhenti bergerak dan berusaha. Oke, selamat malam semuanya dan cukup sekian dulu ya celotehan Pak Ade Borok, dan kita ketemu lagi di Sabtu depan. Terima kasih. Salam semuanya, Pak Ade Borok.